Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. Bisa dengar suara saya? Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutannya, ya, tentang draft skripsi saya lanjutannya, tentang perancangan dan implementasi aplik sistem informasi laundry basis web. Oke. Nah, di sini ada tambahan dari Pak Arif Nuroh. Pak Arif, di sini saya disuruh untuk menambahkan apa itu namanya model pengembangan sistem metode waterfall-nya. Jadi, nah di sini metode waterfall saya i- itu merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat sistematis dan linear. Setiap tahap dalam model ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Model ini sesuai digunakan pada proyek dengan kebutuhan sistem yang sudah dipahami dengan jelas sejak awal. Nah, di sini saya ada lima. Yang pertama ada analisis kebutuhan, kedua perancangan sistemnya, tiga implementasi coding, keempat, pengujian atau testing. Yang kelima, penerapan dan pemeliharaan. Penerapan dan pemeliharaan ini saya jadikan opsional, opsional tapi penting. Oke. Nah, menurut penjelasan tiap tahapan ini, analisis kebutuhan kita itu menentukan kebutuhan pengguna seperti fitur transaksi laundry, data pelanggan, dan laporan keuangannya. Kedua, tentang perancangan sistemnya, membuat desain sistem meliputi IRT, use case diagram, desain UI UX. Ketiga, implementasinya mengembangkan sistem dengan menggunakan PHP, kode CI3, MySQL, dan Bootstrap. Nah, seterusnya pengujiannya melakukan uji coba fungsional sistemnya, validasi formnya, login, laporan, dan transaksi. Dan yang terakhir pemeliharaan memperbaiki apa itu error atau bug serta memberikan dukungan jika terjadi kesalahan sama sistem digunakan atau opsional sama digunakan opsional. Nah, di sini perancangan sistemnya ini saya apa ya belum buat IRD-nya sama use case-nya. Desain UI UX tidak sih saya akan hapus ini. Nah, oke. Dan use case diagram. Nah, di sini udah saya betulkan beberapa sih. Oke. Nah, oke. Setelah saya teliti, penjelasannya juga udah pas. Oke, selanjutnya di fitur-fitur utama laporan pada sistemnya. Jadi di sini ada empat, empat laporan yang penting di laporan laporan apa ya namanya sistem sistem informasi laundry basis webnya ada empat. Yang pertama, laporan transaksi. Kedua, laporan status cucian. Ketiga, laporan pelanggan aktif. Dan keempat, laporan keuangannya. Oke, saya akan ngecek dulu di ini laundry. Oke, nah ini admin, admin satu, satu dua tiga. Oke, admin satu. Oke, seperti di sini di laporan section. Laporan sectionnya ada empat sih. Dari karyawan, customer, transaksi, dan pengeluarannya. Nah, seperti di sini. Laporan status cuciannya ada untuk itu berguna untuk manajemen karyawan laundry. Serta untuk rekap
jumlah cucian dalam proses atau selesai, jumlah dalam yang diproses atau selesai selesai dalam cuciannya dan sudah diambil pelanggan, oke. Nah, pelanggan aktifnya ada di sini customer research. Nah, muncul untuk pengecekannya seperti ini. Oke. Ini customer data reportnya atau data data pelanggannya. Data ini dapat digunakan untuk pemberian promo atau pemberian promo. Hmm, kalau pemberian promo, menurut saya sih tidak ya, karena ini khusus untuk apa ya namanya? Khusus untuk apa ya namanya? Website untuk khusus untuk adminnya gitu. Jadi saya tidak menggunakan promo-promo seperti itu tidak. Oke. Nah, laporan transaksinya bisa diekspor ke PDF. Nah, tadi sudah saya akan mendemonstrasikannya dulu sebentar. Untuk transaksi, oke, tentang maaf lagi nge-lag sebentar. Oke, saya ulangi dulu. Oke, saya ulangi lagi. Saya karena ada lag dikit. Nah, di laporan transaksinya ada di sini. Kita bisa ngecek tanggalnya berapa. Pertama kita cek dulu transaksinya. Tanggal 6 tuh. Tanggal 6 transaksi. Bulan. Nih, research. Nah, muncul seperti ini. Bisa ekspor ke PDF? Bisa. Nah, karena di sini tulis ada menyediakan filter berdasarkan tanggal, nama pelanggan, dan status pembayarannya. Oke, ada. Dan juga menampilkan apa itu namanya berat berat cuciannya, cucian bajunya, oke. Ada nama karyawannya, ID-nya, dan nama customernya. Oke. Nah ini, maaf, soalnya ini lanjut ke bab 4 sama bab 5. Bab 4 sama bab 5-nya aku belum dibuat, tapi insya Allah saya akan melanjutkan lagi, tapi belum sempat-sempat. Oke, kita lanjut di codingannya sebentar. Codingannya aman sih. Masih ya beberapa ada kekurangan. Oh, new window. Oke, ini aku bentar. Ini aku. Nah, udah. Oke, kita open folder dulu. Open folder. Nah, ini. Oke, exam pp, doc, laundry, select folder. Nah, oke. Lanjut dengan codingannya saya. Nah, ini codingan saya, ya tidak ada kekurangan sih. Tapi mungkin besok Jumat saya akan konsultasi dengan Pak, ya dengan Pak Arif juga. Ya tinggal apa tuh namanya? Harus ditranslate, ya gitulah. Harus ditranslate biar
biar mudah dipahami juga. Kalau kalau kebanyakan bahasa Inggris ya pada bingung. Oke, ini dashboardnya, footer, header, mana? Selanjutnya, controller saya sebenarnya itu ada 5 sih. Dashboardnya, karyawannya, pelanggan, transaksi, dan pengeluarannya. Ah, kemarin kemarin sempat error karena apa ya? Karena memakai dolar sih, memakai dolar. Om, saya ubah ke apa tuh namanya ke rupiah, ya error. Tapi sudah saya betulkan juga. Nah, di sini dibetulkan yang bagian ini juga. Di bagian ini total berat harga per kilo 15.000. Oke, oke. Ini buat data pelanggan. Modelnya ada 5 karyawan, pelanggan, pengeluaran, transaksi, dan data penggunanya ya bisa admin sih. Admin. Usernya admin. Oke. Hmm, Nah, ini ya, cancel dulu. Bentar. Nah, di view-nya seperti yang kayak seperti dilihat di sini. Di sini akan ada karyawan, laporan. Nah, laporannya tuh bisa difilter dari pelanggan, pengeluaran, karyawan, dan transaksi. Sini, nah, expenditure on time range. Itu untuk apa ya namanya? Untuk mengetahui tanggal, misalnya misalnya apa ya? Pembayarannya hari ini, tapi pembayarannya kemarin itu habis itu bayarannya kemarin sampai ke apa ya namanya? Misalnya ya pembayaran kemarin tanggal berapa? Tanggal 17 dan tanggal 18 itu bisa di apa ya namanya? Disimpan disimpan atau direkap itu. Ya bisa dibilang gitu. Untuk laporan karyawan, filter karyawannya ya sama. Jadi kita bisa mengetahui kapan dia aktif, kapan dia nggak aktif gitu. Oke. Transaksi pengeluaran pelanggan juga sama sih. Pelanggan setahu saya nggak bisa dikasih tahu kapan sih aktifnya. Kan macam-macam pelanggannya. Kan macam-macam pelanggannya. Jadi kita bisa tahu siapa sih bisa nyatet data pelanggan tersebut loh. Data laporan pelanggannya. Oke. Yang mengetahui karyawan aktif atau enggak itu di laporan fitur karyawan, notifikasi, delete, valid, sukses, insert valid, inject sukses, logout sukses. Nah, itu. Oke. Oke. Untuk database saya tidak ada kekurangan. Oke. Nah, oke baik. Untuk itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Eh, Beberapa sih masih ada yang kurang di bagian untuk laporannya di use case-nya, use case diagram paling dibuat sih buat nanti atau ya belum tahu sih.
Bingung juga untuk laporan di perancangan sistemnya dibuat IRD-nya sama use case-nya atau tidak itu saya bingung. Cuman di bagian itu aja sih laporannya. Bingung di bagian perancangan sistemnya. Oke. Untuk fitur utamanya udah. Oke. Maaf, maaf, betul. Besok saya akan lanjutin bab 4. Baiklah, untuk itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.